ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد Ikhwani kiram, akramani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taisir Karim Rahman dari Imam As-Sirdi rahmatullah alaih sampai kepada surat An-Nazi'ah. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka hadits Musa?" Belumkah datang kepada kamu, kepada Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadits Musa? Hadits kisah Musa, tentang Musa alaihi. وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه. Istifham sebagaimana sudah disebut pada kesempatan yang lalu. Hal di sini maknanya istifham, kalimat pertanyaan, akan tapi untuk memberikan kabar ada suatu perkara yang besar yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal ini betul-betul terjadi pada diri Musa alaihi. Ayat al-ataka hadithu, belum datang kabarnya tentang dirinya wahai Musa atau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iznadahu rabbuhu bil wadi al-muqaddas tuwa. Tatkala kami panggil dia, kami ajak bicara dia. Rabbuh dibaca dengan dhammah, fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammah zahir. Rabbuh dengan kalimat dhammah. Berarti fa'ilnya adalah Allah, bukan Musa. Fa'ilnya pelaku perbuatan nada di situ adalah Allah, bukan Musa. Berarti yang betul-betul berbicara adalah Allah, bukan Musa. Yang memanggil di sini adalah Rabb-nya, bukan Musa alaihissalam. Adapun Musa maf'ul yang dikenai pekerjaan, yang dipanggil. Iznadahu rabbuhu, tatkala Rabb-nya Allah memanggil dia. Bil wadil muqaddas Tuwa, di sebuah lembah muqaddas yang disucikan, Tuwa. Wa huwa al-mahall alladhi kallama Allah fihi. Muqaddas atau bukit Tuwa adalah termasuk tempat di mana Allah mengajak Musa bicara. Wa kana alaihi birisalah, yang Allah anugerahkan kepada beliau alaihi salam birisalah, dengan suatu risalah, kenabian dan juga rasul. Wa qatahu bil wahyi wal istiba, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya dengan wahyu dan juga pilihan hamba, pilihan mukhtar. Faqala, Allah berfirman kepadanya, "Izhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun tersebut adalah makhluk yang tagha, melampaui batas daripada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hada Fir'aun al-la'in, Fir'aun yang terlaknat. فإنه أغفلها عن طغيانه وشرك وعصيانه. Larang dia, cegah dia dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, wasyirki, dan juga perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dia lakukan. Karena tangan kanannya adalah para sahir, para dukun. Teman-temannya Fir'aun, orang-orang dekat Fir'aun adalah kahin. Dan dikatakan oleh guru kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, setiap ru'asa, setiap tokoh-tokoh pemimpin, penguasa itu mesti memiliki kahin, memiliki orang-orang dekat dari kalangan kahin, dukun alias sahir, tukang sihir. Wa isyani, cegah dia
dari perbuatan syirik dan juga dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih anak-anak laki kalian. Sementara mereka para wanita dibiarkan hidup. Dan ini menjadikan keadaan tidak stabil. Manusia lebih didominasi oleh perempuan sehingga rusaklah keadaan desa. Ini perbuatan Fir'aun al-la'in biqalli layyin, dan berikan pengarahan kepada al-la'in, kepada orang yang paling terlaknat, orang yang paling kafir, tapi barakallahu fikum dengan ucapan-ucapan yang layyin, ucapan yang lembut. Sebagaimana firman dalam surah Taha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah, berangkatlah kalian berdua menuju Fir'aun, dan jangan lupa faqula, katakan oleh kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun, qawlan layyinan, dengan ucapan-ucapan yang layyin, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang menyentuh hati orang yang mendengarnya. Sehingga seandainya seorang tersentuh hatinya, diharapkan yatadzakkar atau yakhsha, diharapkan orang ini mau mengingat bahwasanya dia adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji kepada hamba-hambanya bagi mereka yang sudah diadakan sama Allah alias wafat, maka dia akan diadakan kembali alias hari kebangkitan. Dia tadzakkar, dia akan ingat, dan kalau sudah ingat, au yakhsha, diharapkan orang ini mau kembali kepada Allah, takut kepadanya. Itu diharapkan dengan ucapan-ucapan yang layyin, ucapan-ucapan yang lembut. Ini kepada orang yang paling kafir, orang yang paling besar kedosaannya, yaitu Fir'aun al-la'in. Oleh sebab itu para du'a ila Allah, mereka telah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, oleh mereka para ulama rahimahumullah jami'an, agar mereka berlaku lembut kepada Mas'ud, agar mereka berlaku lembut kepada orang yang akan didakwahi. Allah berfirman, wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka manusia kepada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah. Itu wad'u syai'an wa 'alaihi, meletakkan sesuatu di atas tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Dia letakkan kapan dia harus lembut, maka dia, kapan dia harus naik sedikit, dia akan naik. Kapan dia harus keras, maka dia akan keras. Ini yang dinamakan hikmah. Akan tapi asalnya adalah layyin. Hikmah itu asalnya adalah lembut, dengan kelembutan. Wa mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang mengena, nasihat-nasihat dengan targhib dan tarhib, dengan anjuran-anjuran, kabar-kabar yang menggembirakan. Siapa yang melakukan amalan yang saleh, maka pahala Allah atasnya. Dan itu tarhib, diberikan ancaman-ancaman. Siapa yang meninggalkan perintah Allah, siapa yang memasuki larangan-larangan Allah, maka diancam dengan neraka. Itu mau'izah al-hasanah. Dan kalau mereka membangkang wajadilhum billati hiya ahsan, maka sifatlah mereka, ajak bicara mereka, akan tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik juga. Ini indahnya Ali, mengajak manusia kepada jalan Allah dengan tahapan-tahapan yang paling baik. Yang paling pertama adalah hikmah layyinun, dengan ucapan-ucapan yang manis, dengan ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang sopan, yang mendidik, yang menyentuh hatinya, bukan sindiran atau ucapan-ucapan yang akan menjadikan orang yang mendengarnya benci. Oleh sebab itu hati-hati mereka para du'a Allah yang mereka menyeru di jalan Allah tapi salah dalam penggunaan bahasa. Akhirnya dengan salahnya penggunaan bahasa, mereka jadi lari daripada agama Allah. Mereka menjadi takut kepada agama Allah. Mereka justru bukan hanya lari, tapi membenci. Apakah tidak dosa orang seperti ini? Menjadikan manusia lari daripada Allah, menjadikan mereka manusia takut untuk bertakwa kepada Allah. Bukannya bertakwa, tapi lari daripada takwa. Apakah tidak berdosa? Maka Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala
ketika ditanyakan apakah orang yang seperti ini dosa? Na'am. Ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Betul. Orang itu dosa. Dia membawa dosa sampai hari kiamat karena dia telah menunjukkan kepada jalan-jalan kejelekan. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Itu dan siapa yang mencontohkan dengan contoh-contoh yang jelek, kemudian contoh yang jelek dituruti oleh orang-orang yang mengikutinya, maka dia membawa satu dosa dan dosa orang yang melakukan kejelekan tersebut. Dia telah membuat lari manusia dari jalan Allah. Itu suatu kejelekan. Kejelekan yang luar biasa. Oleh sebab itu hendaknya hati-hati ketika kita berucap, ketika kita beradat, ketika kita beramal dengan suatu amalan, hati-hati. Pentingnya belajar fikih ketika beramal, fikih mu'amal. Biqaulil layyin, dengan ucapan-ucapan yang layyin, apalagi kepada sesama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah, sesama mereka orang-orang yang mutawah, mereka sungguh-sungguh di atas sunnah Nabi, maka sudah selayaknya bagi mereka ketika mendapatkan saudaranya keliru, ketika mendapati saudaranya keliru, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, melakukan jalan yang justru akan menghantarkan kepada bid'ah, maka diingatkan dengan cara yang baik. Diingatkan dengan cara-cara yang paling baik yang diharapkan orang ini mau kembali kepada jalan Allah dan juga kembali di atas sunnah Nabi. Betapa indah mereka para salafun saleh tatkala menegur sesama mereka, teman-teman mereka dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan husnudzan, timbangan-timbangan husnudzan, prasangka-prasangka yang baik, bukan prasangka-prasangka yang buruk atau niatan-niatan yang buruk. Ketika seorang salah maka dipreteli kesalahan-kesalahannya. Ketika seorang keliru melakukan sesuatu kekeliruan yang mungkin ada suatu nas yang orang ini belum memahami secara betul, maka hendaknya diluruskan. Bukan dicaci, bukan dimaki, bukan dipreteli uyubnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala, berapa banyak para sahabat yang diberikan nasihat oleh Aisyah radhiyallahu taala, a'lamun nas, sebaik-baik manusia dari kalangan wanita, orang yang paling alim dari kalangan wanita pada umat ini, Aisyah radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala tatkala berfatwa bersama Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfatwa, siapa yang junub ketika bulan Ramadan, waktu fajar masuk dalam keadaan dia junub, la siyamalah. Ini fatwa mereka. Tidak ada puasa baginya, alaihi qadha. Yang wajib atasnya adalah qadha. Maka Aisyah tidak diam. Tidak berdiam diri beliau radhiyallahu taala anha. Maka beliau menasihati Abdullah bin Umar atau Abu Hurairah radhiyallahu taala dengan ucapan-ucapan yang baik. Beliau katakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di Ramadan, pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata junub. Junub min ghairi tahallumin, min ghairi ihtilam. Beliau junub dalam keadaan bukan junub ihtilam. Atau lebih tepatnya junub karena jima. Junub karena jima, hubungan antara suami dengan istri. Kemudian waktu fajar masuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Maka Abu Hurairah dan juga Al-Abbas radhiyallahu taala anhu tidak berani berbicara sepatah kata pun. Maka Abu Hurairah berkomentar kepada Aisyah, "Hunna a'lamu min." Mereka para wanita, istri-istri Nabi, lebih mengetahui keadaan Nabi ketimbang kita. Rujuk. Ini Abu Bakar atau siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana manisnya tutur kata mereka salafun saleh. Lihat bagaimana lembutnya hati mereka menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Ketika saudaranya keliru, maka yang diharapkan adalah orang ini kembali ke jalan Allah. Ini diharapkan. Ibnu Umar radhiyallahu taala ketika beliau mendapatkan suatu hadis, beliau katakan, innal mayyit la yu'adziba bi buka'i ahli. Abdullah bin Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyit
Sesungguhnya mayit itu la yu'adzib, betul-betul akan diazab. Dibukai ahli, disebabkan karena tangisan keluarganya. Yang dipahami bagaimana? Sesuai dengan konteks hadis tersebut. Kalau ada keluarga yang menangisi mayit, maka mayit akan diazab di dalam kubur. Betul kan? Betul. Ini kritis. Karena Rasulullah SAW tatkala putranya Ibrahim radhiyallahu taala wafat dalam usia masih muda, masih balita, radhiyallahu taala. Maka Rasulullah menangis. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda menangis wahai Rasulullah? Apa ini? Kok Anda menangis terhadap mayit? Kok Anda menangis terhadap orang yang ditakdirkan wafat?" Maka Rasulullah mengatakan, "Hadhihi rahmah." Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada qulubi ibadah, kepada hati-hati hamba. Ini yang pertama. Bahwasanya ucapan Abdullah bin Umar terhadap hadis memahami dengan konteksnya keliru. Yaitu innal mayyit la yu'adzira fi buka'i ahli. Sesungguhnya mayit itu akan diazab disebabkan karena tangisan keluarga. Maka Aisyah ketika mendapatkan kabar, kami mengadukan kepada Aisyah adalah Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas melaporkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala mengabarkan inna Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar telah mengatakan hadis demikian dan demikian. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala? Apakah mencaci Abdullah bin Umar? Apakah memaki Abdullah bin Umar? Apakah melecehkan kehormatan Ibnu Umar? Nah, apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Rahimahullahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman Abdullah ibnu Umar. Dalam lafaz Bukhari disebutkan ghafarallahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni Aba Abdurrahman. Subhanallah. Sebelum membantah teman, sebelum membantah sahabatnya, maka doa yang ke depan. Harapan kebaikan. Ini doa ilallah yang harusnya dikedepankan adalah ar-rahmah, kasih sayang kepada orang yang akan didakwah. Perhatikan Aisyah radhiyallahu taala berkata kepada Abdullah bin Abbas ketika mendapatkan kekeliruan pemahaman Abdullah bin Umar terhadap hadis sesungguhnya mayit itu akan betul-betul diazab disebabkan karena tangisan keluarganya. Maka Aisyah berkata, "Kanat marat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam janazah." Atau dalam lafaz Bukhari disebutkan qad sami'a wa la kadhiba wa lam yahfaz. Abdullah bin Umar sungguh dia telah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak berdusta. Abdullah bin Umar bukan seorang pendusta. Lihat Ummul Mukminin Aisyah sopan sekali ketika membantah sahabatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Walakin lam yahfaz, akan tapi orang ini belum hafal. Orang ini belum hafal, orang ini belum paham terhadap hadis yang dia telah dengar. Aisyah berkata, "Kanat marat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu pernah ada satu jenazah laki-laki melintasi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Yahud, dan mayit ini adalah Yahudi. Seorang Yahudi. Ternyata di belakang daripada iringan mayit ini keluarganya sedang menangisi keadaan sang mayit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap mayit ini, "Inna hadzal mayyit la yu'adzab." Sungguh mayit ini akan diazab. Kenapa diazab? Kafir. Mayit ini kafirun billah wa kafirun bi Rasulillah. Orang ini kafir kepada Allah dan juga ingkar kepada Rasulnya, maka layak mendapatkan azab di kubur. Meskipun ahluhu yakfur, meskipun keluarganya menangisi, itu maksudnya. Meskipun keluarganya menangis tidak masalah, tidak berpengaruh, tetap mayitnya akan diazab. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang baru kita baca, sesungguhnya mayit itu akan diazab disebabkan karena tangisan keluarganya, maka para ulama memiliki beberapa tafsiran. Di antaranya dan tafsiran yang paling mendekati kebenaran, yaitu kalau si mayit memberikan wasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal tolong ditangisi, kalau saya meninggal lakukanlah niyah, kalau saya meninggal lakukan ini dan lakukan itu, sifatnya bergabung, maka itulah yang akan diazab. Mayitnya mengajarkan niyah,
itu yang akan diazab. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian para salafun saleh ketika memberikan petunjuk, ketika menunjuki manusia dari kesalahan, ketika mengingatkan manusia dari berbagai macam kekeliruan, maka dengan ucapan-ucapan yang lain, maka dengan perbuatan-perbuatan yang sangat baik, dengan doa, dengan harapan-harapan kebaikan. Biqaulin layyin wa khitabin latifin la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dengan ucapan-ucapan yang lembut, dengan ucapan-ucapan yang latif, yang menyentuh hati orang yang mendengarnya. Karena diharapkan dari ucapan-ucapan yang baik, yatadzakkar, dia akan kembali mengingat, aw yakhsha, atau orang ini akan kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Innallaha rafiqun." Sesungguhnya Allah itu rafiq, maha lembut. Yuhibbur rifqa, dia mencintai yang lembut-lembut. Ini Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabul wurud, sebab Rasul mengatakan hadis demikian tatkala beberapa orang dari kalangan Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Assalamualaikum." Kebinasaan, kematian, kecelakaan untuk engkau, untuk kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah membalas, "Waalaikumsalam la'nat." Bagimu kematian dan laknat. Maka Rasulullah cuma menjawab, "Wa'alaikum," atas kalian. Maka ketika mendengar ucapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tasma'?" Apakah Anda tidak mendengar ucapan mereka orang-orang Yahudi terhadap diri kita, terhadap Anda dan saya? Aisyah karena cintanya kepada Rasul, Aisyah karena cinta dan hormatnya kepada suaminya yang sekaligus Rasul Allah, dia tidak terima kalau nabinya dihinakan, kalau nabinya orang yang paling dia kasihi radhiyallahu ta'ala anha sallallahu alaihi wasallam dihinakan, didoakan dengan kejelekan. Maka Aisyah tidak terima. Dan ini menunjukkan akan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagus akidah. Kecintaan kepada Rasul itu menunjukkan bahwasanya orang yang cinta kepada Rasul tidak ridha kalau Rasul dihinakan, itu menunjukkan akan bagus imannya. Maka Aisyah membalas ucapan Yahud dengan ucapan atas kalian kematian dan juga laknat ditambah laknat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, bukankah aku telah mengatakan wa'alaikum atas kalian juga?" Lihat lembutnya Rasulullah. Tidak mengucapkan sah, tidak mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kotor, tidak mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Sebagaimana mereka Yahudi, tatkala mereka mengatakan assalamualaikum, kebinasaan atas kalian, Nabi tidak mengatakan waalaikumsalam, tapi dengan cukup mengucapkan waalaikum atas kalian. Sopannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, wa ya Aisyah, innallaha rafiqun." Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa, dan dia sangat mencintai yang namanya kelembutan. Wa innallaha la yu'ti rifqa ma la yu'ti bil 'unufi. Sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang berharga dengan sebab kelembutan. Yang sesuatu berharga ini tidak akan dia biarkan, tidak akan dia berikan kepada sifat selain lembut, kasar. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga ini kecuali dengan sebab kelembutan. Oleh sebab itu, alaina birrifq. Oleh sebab itu hendaknya bagi kita untuk berlaku lembut kepada orang yang akan kita dakwah. Di antaranya hikmahnya dengan kelembutan, orang yang akan diajak bicara akan tersentuh hatinya. Kalau sudah tersentuh hatinya, dia akan ingat. Dia akan ingat Allah, dia akan ingat tujuan dia diciptakan apa. Dan kalau sudah ingat, diharapkan orang ini bertakwa, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul lahu, katakan kepada Fir'aun al-la'in yang terlaknat, hal laka ila an tazakka. Katakan dengan ucapan-ucapan yang lembut, kemudian tawarkan kepada dia, apakah dirimu wahai Fir'aun ila an tazakka, maukah kamu untuk mensucikan dirimu? Ai halaka fi khaslatin halilatin. Tawarkan kepada Fir'aun, apakah kamu menginginkan kepada khaslah yaitu perangai-perangai hamidah? Maukah padanya pada diri Fir'aun yang terlaknat
merubah dirinya agar dia menjadi orang yang baik. Wa Muhammadatin jamilatin, menjadi seorang yang terpuji tindakannya, jamilatin dan indah perangainya. Yatanafasu fiha ulul albab, yang orang-orang yang punya pandangan, orang-orang yang cerdik dan berakal, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan akhlak yang terpuji. Maukah dia ditujukan? Wa hiya an tuzakki nafsak wa tutahhiruha min danatil kufri wa tughyan, yaitu dengan mensucikan jiwa dan membersihkannya dari kotoran-kotoran kekufuran dan juga perlakuan batas daripada batasan-batasan Allah. Ilal iman wal amal salih, yaitu menuju kepada iman, cahaya Allah, wal amal salih, dan juga amalan-amalan yang salih. Tujukan kepada Fir'aun, tawarkan, apakah dia mau? Wahdiyaka ila rabbik, dan kalau dia mau, wahdiyaka, sungguh aku akan tunjukkan kepadamu ila rabbik, kepada jalan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Ai adulluka alaihi, saya akan tunjukkan kepadamu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ubayyinu laka mawaqi'a ridha, dan aku akan jelaskan dan terangkan kepada dirimu wahai Firaun mawaqi'a ridha, jalan-jalan yang akan menuju kepada keridhaannya. Min mawaqi'i sukhti, dari jalan-jalan yang akan mengundang kemurkaannya. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa hadainahu an-najdain, sungguh kami telah berikan kepada mereka najdain, jalan atau dua jalan, jalan-jalan kebajikan dan juga jalan-jalan keburukan. Fatakhsha, kalau kamu menempuh jalan tersebut, maka kamu akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Fatakhsha Allah idza 'alimta siratal mustaqim, itu kalau kamu mengetahui jalan yang lurus. Siratal mustaqim ya'i wajabi, jalan yang lurus yang tidak ada cabang padanya. Jalan yang lurus adalah jalan yang bisa ditempuh. Jalan yang lurus adalah jalan yang betul-betul akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famtana'a Fir'aun mimma da'ahu ilaihi Musa alaihi. Ternyata Fir'aun tidak mau mengikuti apa yang telah didakwakan oleh Musa alaihissalam kepada dirinya. Tidak mau alias sombong. Farahul ayat al-kubra, maka tatkala diberikan nasihat, tatkala diberikan seruan-seruan, ajakan-ajakan yang baik dengan tutur kata yang lembut, ternyata masih tidak mau juga, maka farahul ayat al-kubra, maka Musa alaihissalam menampakkan kepada dirinya al-ayat, suatu ayat al-kubra, ayat yang sangat besar. Kembali saya ingatkan, di dalam Al-Quran tidak pernah didengar kalimat mukjizat. Dalam Al-Quran itu kebanyakannya al-ayat. Walaqad atayna Musa 9 ayatin. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 ayat. Kalau diterjemahkan dalam Quran Depak, itu 9 mukjizat. Kalimat mukjizat itu adalah kalimat yang muhdath, kalimat yang tidak pernah dikenal dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka tapi sebagian mereka para ulama meringankan, membolehkan menyebut dengan kalimat mukjizat karena sudah masyhur. Tidaklah ayat kecuali dikenal dengan kalimat mukjizat. Adapun yang lebih tepat mendekati kepada kebenaran dan memang hak adanya, yaitu dengan kalimat ayat. Ayatnya Musa, ayatnya Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kata lainnya mukjizat. Farahul ayat al-kubra, maka ditampakkanlah kepada dirinya ayat al-kubra, tanda yang sangat besar. Ay jinsil ayat al-kubra, bukan semuanya, tapi sebagian. Di antaranya jenis ayat-ayat yang nampak kepada Fir'aun al-la'in, yang ditampakkan kepadanya. Kata beliau rahimahullah taala, fala yunafi ta'addaduha. Ayat di sini, sebagian ayat di sini tidak menafikan bilangannya. Kemungkinan bisa ditampakkan 2, 3 dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah yang lain, wal qa'atahu fa idza hiya thu'batun mubin, maka dilemparkanlah tongkatnya. Maka tiba-tiba, karena fa artinya fujaiyah, terjadi secara tiba-tiba mendadak. Fa idza hiya thu'ban mubin, maka tiba-tiba tongkat yang kecil berubah menjadi ular yang sangat besar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ularnya Musa bukan ular sembarangan. Karena ular ini semakin besar,
tapi jalannya tidak sebagaimana ular-ular yang ada di dunia. Ya, semakin besar semakin lambat jalannya. Ya, ini ular dunia. Tapi ular Musa semakin besar semakin kecil dan lari ke arah Fir'aun al-la'in yang terlaknat. Maka Fir'aun bersembunyi di balik singgasananya. Kemudian dia cukup, saya beriman. Kembalikan tempat demikian. Akan tapi tatkala dikembalikan ular tersebut, maka dia katakan, hadza sihrun mubin, ini sihir yang sangat nyata. Tidak beriman, dusta. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian Musa alaihissalam mengepit tangannya, kata siang, fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Maka tiba-tiba berubah tangan Musa menjadi warna putih yang tidak menyilaukan. Tangan putih yang akan tapi enak dipandang. Ini dua ayat yang ditampakkan kepada Fir'aun al-la'in, yaitu ular yang sangat besar dan juga tangan yang dikepitkan ke arah kantong yang dekat ketiaknya, kemudian berubah tangan Musa alaihissalam menjadi putih bersinar, akan tapi tidak menyilaukan orang yang memandangnya. Bayadha lin-nadhirin, menyenangkan, putih yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya, bercahaya. Fakadzdzaba wa 'asa, ternyata Fir'aun fakadzdzaba, dia mendustakan bil haq. Dia mendustakan al-haq yang telah nyata datang kepada dirinya. Wa 'asa, dan dia bermaksiat kepada Allah dan juga Rasul. Al-amr, perintah Allah dan juga perintah Rasul. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan dia berjalan dengan sangat cepat. Ay tajtahidu fi mubarazatil haqqi wa muharabatihi, yaitu dia sangat bersungguh-sungguh berpaling, kemudian bersungguh-sungguh untuk menampakkan kebenciannya kepada al-haq dan juga peperangannya. Ini al-la'in, Fir'aun yang terlaknat. Ketika ditampakkan ayat Allah kepada dirinya, justru dia berpaling dan lari menuju kaumnya. Fahasyar, maka orang ini mengumpulkan junudah, jama'ah, dikumpulkan seluruh tentara-tentara. Fahasyara fanada, setelah dikumpulkan orang ini memanggil. Faqala, maka berkatalah Fir'aun kepada rakyat-rakyat yang ada di bawahnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Angkuh sekali orang ini. Wad'inulah, diumumkan di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh rakyat yang di bawah kekuasaan Fir'aun, dikatakan wa aqarru bi batili, dia ikrarkan dirinya dengan kebatilan. Hina istaghfir atau istighfar. Tatkala mereka takut di bawah kekuasaan Fir'aun al-la'in. Fa'aqadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka akhirnya Allah mengazab Fir'aun nakalan, dengan sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Al-akhirah wal ula, pada kehidupan akhirah dan juga pada kehidupan yang pertama. Di dunia dan juga di akhirat orang ini dihinakan. Di dunia dia ditenggelamkan, di dalam azab, di dalam barzakh orang ini diazab wuduan wa asyiyah, setiap pagi dan petang Allah tampakkan padanya api jahannam, dan ketika nanti di hari kiamat dia akan memenuhi termasuk hamba-hamba Allah yang memenuhi neraka jahannam. Ai sarat uqubatuhu dalilan wa zajiran, maka jadilah orang ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan azabnya Fir'aun yang terlaknat dalilan wa zajiran, sebagai dalil, bukti dan juga sebagai peringatan. Mubayyinatan li uqubati dunya wal akhirah. Jadi jelaskan orang ini mendapatkan azab di dunia dan juga di negeri akhirat. Inna fi dzalika la'ibratun liman yakhsha. Sesungguhnya inna fi dzalik, pada kejadian yang demikian, la'ibratan, betul-betul pelajaran, liman yakhsha, akan tetapi bagi hamba-hamba Allah yang tentunya takut kepada hari akhir. Fa inna ma yakhshallah, karena sesungguhnya siapa yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wallazi yantafi'u bil ayati wal ibar, maka mereka orang-orang yang akan mendapatkan manfaat daripada ayat-ayat Allah dan juga pelajaran-pelajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebab itu Allah ketika sebutkan peringatan itu akan memberikan manfaat, sebagaimana firman, "Fadzakir fa in nafa'atin dzikra." Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu betul-betul akan mendatangkan manfaat bagi orang yang mendengarnya. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Fadzakir in nafa'atin dzikra" atau "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dalam surat Al-Arif Allah sebutkan,
Berikanlah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu betul-betul akan mendatangkan manfaat bagi mereka orang-orang yang mukmin. Disifatkan secara khusus. Orang yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran, orang yang bisa mengambil pelajaran daripada As-Sunnah adalah mukmin. Seorang yang mukmin. Dalam ayat yang lain disebutkan, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran, peringatan-peringatan itu merupakan peringatan bagi mereka orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya pendengaran, dan mata mereka betul-betul menyaksikan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayatnya. Hamba-hamba yang Allah yang khusus, yang mereka bisa mengambil pelajaran adalah hamba yang punya hati, hamba yang memasang telinga, dan hamba yang punya pandangan, yang dengan pandangannya dia melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sifatnya mukminun. Adapun sebaliknya, orang-orang yang punya hati tapi tidak bisa digunakan hatinya, orang-orang yang punya telinga, orang-orang yang punya mata tapi tidak digunakan sebagaimana fungsinya, itu adalah sifat-sifatnya ahlul jahannam. Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins." Sesungguhnya kami betul-betul akan memenuhi isi jahannam katsirun minal jinni wal ins. Banyak dari kalangan jin dan juga manusia. Sifat yang Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan hati tapi hati tidak berakal. Diberikan hati akan tapi hati tidak bisa memikirkan ayat-ayat Allah. Lahumul absar wa la yubsiru biha. Diberikan mata tapi tidak bisa memandang kekuatan Allah. Wa lahum adzanun la yasma'u biha. Diberikan telinga tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak bisa menggunakan fungsi telinga. Ulaika kal an'am. Maka mereka hakikatnya seperti hewan ternak. Hewan ternak tidak punya akal. Telinganya tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diberikan pandangan, yang dia lihat adalah hawa nafsunya. Ada an'am. Inilah binatang. Bal hum adall. Bahkan kata Allah, mereka itu lebih sesat daripada hewan tunggangan. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai daripada zikrullah. Fa'idha ra'au qubata Fir'aun. Apabila seorang sudah melihat bagaimana Fir'aun itu diazab, arafa, maka dia akan mengetahui anna kullaman takabbara wa 'asa. Maka siapa yang berlaku congkak, siapa di antara mereka yang takabbur, yang sombong daripada peringatan Allah, wa 'asa, bahkan orang ini terus-menerus di atas kemaksiatannya, wa barizal malikul a'la, memerangi Allah yang maha raja, raja yang paling tinggi, akibahu fid dunya wal akhirah, maka nasibnya akan sama seperti Firaun. Allah akan menghukum orang ini fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di negeri akhirat. Wa amma man tarahalat khasyatullah min qalbi. Adapun sebaliknya bagi mereka orang-orang yang sudah tertutup hatinya dari untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walau ja'athu kullu ayatin lam yu'min biha. Niscaya sebab berbagai macam ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah bulan dibelah atau matahari ditunda tenggelamnya, mereka tidak akan beriman kepada Allah hatta yarawul azab, sampai azab betul-betul mereka rasakan. Ini hati orang-orang yang sudah tertutup daripada zikrullah. Oleh sebab itu Allah memberikan nasihat kepada kita secara umum, nasihat yang sangat indah. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya? Apakah belum datang waktunya bagi mereka orang-orang mukmin an takhsha qulubuhum li dzikrillah, agar mereka hatinya tunduk, agar hatinya mereka lembut di dzikrillah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah belum saatnya? Apakah bertobat nanti? Apakah belum saatnya? Maka jangan demikian. Allah memberikan isyarat, sekarang waktunya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi mereka orang-orang mukmin untuk lembut hati, agar mereka orang-orang mukmin tunduk hatinya li khasyatillah, agar mereka takut kepada Allah, li dzikrillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lo ingatkan, wala takunu kal ladzina utul kitaba min qablik. Janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi wa Nasara. Fatala alaihimul amad,
Ternyata mereka ditinggal masa kenabian yang sangat jauh. Ditinggal Musa, sementara Taurat di sisi mereka. Ditinggalkan Isa putra Maryam, sementara Injil berada di tangan-tangan mereka. Fatala alaihimul amad, faqasat qulubuhum. Ternyata mereka lalai. Mereka lupakan kitabullah, faqasat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan menjadilah kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang keras hatinya alias fasik. Nasallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.